Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya binti Lailatul Badriah dari Tadris IPS 3C. Hari ini kita akan membahas sejarah Kerajaan Sriwijaya. Langsung saja yuk kita simak videonya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kata Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta Sriwijaya. Sri berarti kebahagiaan atau keberuntungan dan Wijaya berarti pancaran kemenangan. Bermula sebagai kerajaan kecil, Sriwijaya kemudian bangkit menjadi kekuatan maritim paling berpengaruh di Asia Tenggara pada masanya. Lama terlupakan oleh masyarakatnya sendiri, Kerajaan Sriwijaya baru dikenal lagi oleh bangsa Indonesia pada tahun 1920. Informasi mengenai Kerajaan Sriwijaya berasal dari dua sumber utama, yakni dari catatan dinasti-dinasti di Tiongkok yang sejak lama berdagang dan menjalin relasi dengan Sriwijaya, dan dari inskripsi kuno yang tercatat pada prasasti-prasasti seperti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, dan Kota Kapur. Menurut catatan pada prasasti Kedukan Bukit, Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Dikatakan bahwa pada tahun 685 Masehi, Dapunta melaksanakan Sidra Yatra, yakni sebuah pelayaran suci bersama 20.000 pasukan dari Minangkabau menuju Jambi kemudian Palembang. Untuk memperkuat posisinya di Sumatera Selatan, Dapunta Hyang pertama-tama menyerang dan mengambil alih kerajaan Melayu yang kaya akan emas dan sangat dihormati oleh banyak kedatuan pada saat itu. Hal ini mengangkat martabat Sriwijaya di wilayah Sumatera Selatan. Menurut catatan pada prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka, pada awal masa berdirinya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan sebagian besar daerah Sumatera Selatan.
Setelah itu, Dabuntahyangan melancarkan serangan terhadap Pulau Jawa di akhir abad ke-7. Hal ini terjadi bersamaan dengan melemahnya kerajaan Tarumanegara dan Lingga di Jawa. Kerajaan Sriwijaya berhasil tumbuh menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara dengan kekuasaan atas Selat Malaka, bagian barat Laut Jawa sampai dengan Teluk Thailand. Pada awal abad ke-8, muncullah sebuah dinasti beragama Buddha yang berhubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya, yakni dinasti Sailendra, yang memiliki keturunan Jawa dan sangat berkuasa di Jawa Tengah. Dinasti Sailendra yang berada di Jawa menjalin persekutuan dengan keluarga penguasa Sriwijaya yang saat itu dipimpin oleh Dharmasetu. Pada tahun 792, seorang anggota dinasti Sailendra, Samaratungga, menikahi anak perempuan Dharmasetu, Dewi Tara. Tidak lama kemudian, Samaratungga diangkat menjadi Raja Sriwijaya. Berbeda dengan Dharmasetu yang fokus pada ekspansi wilayah, Samaratungga lebih memilih untuk memperkuat kekuasaan Sriwijaya atas Pulau Jawa. Beliau secara pribadi mengawasi pembangunan Borobudur sampai selesai pada tahun 825. Pada pertengahan abad ke-10, di tengah jatuhnya dinasti Tang dan bangkitnya dinasti Song di Tiongkok, terjadi perdagangan antara Sriwijaya dengan kerajaan Min dan Nanhan di Tiongkok. Perdagangan ini membuat Sriwijaya menjadi kaya raya. Buktinya pada tahun 903, penulis Muslim Ibnu Rushd sungguh terpukau dengan kemakmuran Sriwijaya, sehingga menyatakan bahwa tidak ada yang lebih kaya, lebih kuat, atau lebih makmur daripada Raja Sriwijaya. Pada abad ke-10, perselisihan antara kerajaan Sriwijaya dan Mataram mencapai puncaknya. Permusuhan ini mungkin disebabkan oleh usaha Sriwijaya dalam merebut kembali wilayah Sailendra di tanah Jawa yang direbut oleh Mataram. Pada tahun 937, Sriwijaya melancarkan serangan kecil ke wilayah Mataram. Namun serangan ini berhasil dikalahkan oleh pasukan Mataram yang menerima bantuan dari warga desa Anjuk Ladang. Pada tahun 990, Raja Dharmawangsa dari Mataram melancarkan invasi laut untuk merebut kota Palembang. Hal ini mendorong Raja Warmadewa dari Sriwijaya untuk meminta perlindungan dari Tiongkok. Warmadewa dikenal sebagai raja yang cakap dan cerdik, serta cerdas dalam bidang diplomasi, berhasil mendapatkan dukungan dari Kaisar Tiongkok. Utusan dari kerajaan Sriwijaya mengatakan bahwa sebuah candi telah didirikan di Sriwijaya untuk mendoakan umur panjang bagi Kaisar Tiongkok dan meminta agar sang kaisar sendiri yang memberi nama untuk candi tersebut. Senang mendengar hal tersebut, Kaisar Tiongkok memberikan candi tersebut nama Chenten Wan Shao yang berarti 10.000 tahun berkat dari surga. Pada tahun 1006, usaha diplomasi Sriwijaya terbukti membuahkan hasil dengan gagalnya serangan dari Mataram. Dalam pembalasan dendam, Sriwijaya mendorong pemberontakan oleh Wurawari di Mataram yang mengakibatkan hancurnya istana Mataram. Serangan pemberontakan ini terjadi pada waktu pernikahan anak perempuan Dharmawangsa, sehingga tidak banyak pasukannya siaga melindungi mereka. Campur tangan Sriwijaya telah menyebabkan kematian Dharmawangsa dan runtuhnya ibu kota Mataram. Tanpa adanya pemimpin, Jawa Timur dipenuhi dengan kekacauan dan keributan untuk beberapa tahun ke depan. Pada tahun 1025, Rajendra Chola dari Tamil Nadu, India melancarkan serangan laut kepada 14 pelabuhan di Sriwijaya. Serangan ini terjadi dengan tiba-tiba sehingga menyebabkan ibu kota Sriwijaya Palembang dijarah habis-habisan. Selama 20 tahun, Chola melancarkan berbagai serangan terhadap berbagai daerah di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Serangan ini membuat Sriwijaya menjadi sangat lemah. Dengan berjalannya waktu, kekuasaan Sriwijaya pudar dan pusat perdagangan berpindah dari Palembang ke Jambi. Tahun 1025 diyakini menjadi tahun di mana kerajaan Sriwijaya berakhir. Sekian penjelasan mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.